Baik, selamat bertemu kembali semuanya. Eh, untuk pertemuan hari ini kita akan evaluasi hasil UTS minggu lalu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya rencanakan untuk live Zoom, namun karena jaringan mungkin saya alihkan dengan video tutorial ini saja. Baik semuanya, mungkin masih ingat semua dengan UTS-nya kemarin ya, bahwasanya ada 2 jenis soal, di mana ada 10 soal pilihan berganda atau multiple choice, dan kemudian ada 5 soal isian dengan ketentuan poin. Untuk pilihan berganda bahwasanya apabila jawaban benar poinnya 5, namun apabila salah poinnya dikurang 2 kan gitu ya. Nah, kemudian untuk isian apabila dijawab benar poinnya 10, mendekati poinnya 5. Namun jika salah tidak mengurangi. Ya, artinya jika dijawab saja aman. Walaupun salah tidak mengurangi, namun apabila mendekati akan dapat poin 5 dan benar poinnya 10. Baik, tapi untuk kali ini saya ingin evaluasi tentang soal pilihan berganda saja ya. Untuk menyingkat waktu, mungkin ya nanti kalau cukup waktunya kita akan lanjut ke essay testnya atau isian. Baik, langsung saja. Kemarin kita ada 10 soal untuk pilihan berganda. Soal yang pertama, berceritalah pada saat presentasi. Apa itu maksudnya? Kita sudah bahas ya, bahwasanya di dalam presentasi itu kita harus bisa mengilustrasikan dari topik yang akan kita bahas di dalam presentasi. Jadi jawabannya itu B ya. Ilustrasikan konten yang ada di slide Anda agar audiens dapat memahami gambaran yang ada disampaikan gitu ya. Nah, kemudian soal kedua, di sini saya sebut 1B ya. Kesalahan umum yang sering terjadi pada saat melakukan presentasi adalah bahasa tubuh yang pasif, ya, tidak menguasai topik disampaikan, tidak termasuk ya. Isi presentasi berputar-putar, itu juga ya. Nah, jadi jawabannya D, A dan C itu benar. Nah, kalau tidak menguasai topik ini termasuk dari tips dan trik kemarin. Kemudian nomor 3, berikut adalah aplikasi untuk membuat slide presentasi kecuali kalau Aurora itu jelas aplikasi presentasi, Prezi juga OpenOffice ya. Tapi Macromedia itu aplikasi yang digunakan untuk membuat halaman web ya. Jadi jawabannya Macromedia. Yang berikutnya 5, datang lebih awal merupakan salah satu dari persiapan sebelum melakukan presentasi. Keuntungannya adalah ya, keuntungannya pastinya untuk bisa melakukan persiapan ya sebelum memulai presentasi. Ini ada pada 7 jurus kemarin kita bahas ya, 7 jurus persiapan presentasi. Soal nomor 6, sesuai dengan materi yang telah dipelajari, ada berapakah tips dan trik dalam presentasi? Ada 9 ya. Sesuai dengan materi yang telah dipelajari, ada berapakah kesalahan yang sering terjadi ya dalam melakukan presentasi? Secara umumnya itu ada 5 ya, jawabannya B. Soal nomor 8, dilihat dari cara penyampaiannya, presentasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara vokal, visual, dan tekstual. Presentasi yang dilakukan dengan tujuan agar audiens melakukan tindakan sesuai dengan keinginan presentator disebut persuasi. Karena persuasi itu memberi pengaruh agar audiens melakukan suatu tindakan. Soal nomor 9, agar tujuan presentasi tercapai maka presentasi harus dilakukan dengan menarik ya, komunikatif ya, memukau ya. Jadi jawabannya A, B, dan C benar. Berikut adalah salah satu dari komponen penting presentasi kecuali audiens, ya itu jelas ya, harus ada audiens ketika kita presentasi.
ada media yang mendukung, kemudian ada komunikator. Nah, di sini kecuali komunikatif. Komunikatif itu termasuk kata sifat ya, bukan objeknya. Nah, jadi itu untuk jawaban multiple choice. Demikian.